Dengan membolak-balikan medali yang ia dapatkan saat perayaan gelar juara, Coach Mochi atau yang bernama lengkap Satoru Mochizuki, ia nampak tak percaya bahwa timnas Indonesia Pertiwi akhirnya juara. Tim yang gak punya liga ini telah mengukir tinta sejarah baru saat untuk kali pertama mampu memenangkan gelar di kancah ASEAN. Tentu ini bukan AFF yang diikuti oleh tim-tim kuat di sepak bola wanita, layaknya Thailand, Vietnam hingga Australia. Tapi paling tidak, kita telah ditunjukkan jika sepak bola wanita kita juga punya potensi jika dikelola dengan baik. So, inilah perjuangan tak kenal lelah pasukan Garuda Pertiwi bersama Coach Mochi untuk memajukan sepak bola wanita Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, kami akan jelaskan dulu ya apa yang dimaksud dengan AFF Women Cup yang baru saja dimenangkan oleh Timnas Indonesia. Jadi biar nggak bingung gitu maksudnya. Atau untuk menjawab teman-teman yang masih bertanya-tanya, kok nggak ada Thailand atau Vietnam? Jadi begini, di AFF Women Cup ini adalah kejuaraan atau turnamen yang juga dijadikan sebagai ajang kualifikasi Asia Women Championship 2025 atau AFF yang sebenarnya, yang diikuti tim-tim terkuat ASEAN layaknya Thailand, Vietnam, bahkan Australia. Di turnamen AFF Women Cup 2024 itu hanya diikuti oleh 6 tim, yang terdiri dari 6 tim dengan ranking terbawah berdasarkan klasmen AFF 2022 yang lalu, di mana saat itu Indonesia, Timor Leste, Kamboja, Laos, Singapura, dan Malaysia merupakan tim yang ada di posisi terbawah, di mana dari tim-tim itulah kini diadakan kualifikasi, di mana tim peringkat 1, 2, dan 3 nantinya akan mendapatkan tiket ke ASEAN Women Championship 2025. Kembali ke pembahasan AFF Women Cup 2024. Indonesia yang berada satu grup dengan Kamboja dan Malaysia sukses melaju ke semifinal usai mengalahkan Malaysia 1-0 dan bermain imbang 0-0 kontra Kamboja, di mana di babak semifinal, timnas mampu menang 3-0 atas timnas Singapura. Keberhasilan Indonesia untuk lolos ke final itu sendiri sejatinya telah memastikan pasukan dari Coach Mochi itu untuk merengkuh tiket bermain di ASEAN Women Championship 2025. Namun tentu saja, gelar juara akan membuat perjalanan Indonesia jadi sempurna. Dan itulah yang diperjuangkan pasukan Garuda Pertiwi saat harus kembali menghadapi Kamboja di partai final. Bicara soal laga itu sendiri, final kontra Kamboja nyatanya menjadi laga yang tak mudah. Tim lawan nampak tampil agresif dan langsung menekan sejak awal laga. Tapi menariknya, ketenangan dan kematangan permainan Indonesia di bawah Coach Mochi mampu meredam timnas Kamboja. Di mana sebaliknya, Indonesia lah yang mampu unggul lebih dahulu melalui Reva Oktaviani di menit 19. Memang sih, Kamboja sempat menyamakan skor menjadi 1-1 di menit 32. Namun timnas menunjukkan fokus tingginya saat langsung mampu membalas lewat Sydney Hopper di menit 35. Sebelum di babak kedua, Reva mampu menciptakan gol keduanya yang juga jadi kunci bagaimana Indonesia menutup kemenangan 3-1 atas timnas Kamboja malam tadi. Kemenangan yang juga jadi sejarah baru untuk timnas wanita Indonesia. Keberhasilan timnas putri Indonesia untuk merengkuh gelar ini sendiri sekali lagi merupakan sejarah baru untuk sepak bola wanita Indonesia. Ini adalah capaian bagus, apalagi kalau mengingat bahwa sepak bola putri itu liganya belum ada. Kebahagiaan terpancar jelas dari raut wajah para pemain, tak terkecuali Coach Mochi. Mantan pelatih timnas Jepang ini bahkan nampak tak percaya ketika dirinya bisa mempersembahkan medali juara untuk Indonesia. Tim yang ia bangun tanpa pondasi apa-apa. Kalau kata netizen, jika STY membangun timnas putra dari nol, maka Coach Mochi membangun timnas wanita dari minus. Dan perjuangannya akhirnya membuahkan hasil. Lihatlah reaksi Coach Mochi saat membolak-balikan medali dan dengan haru mengangkat trofi juara untuk timnas putri Indonesia. Respect Coach, wajah dan senyumnya bagi Mimin sih menyiratkan ketulusan untuk membangun sepak bola Indonesia.
Reza Oktaviani pemain terbaik. Di tengah keberhasilan Timnas Pertiwi Indonesia untuk merengkuh gelar juara, Timnas Wanita Indonesia juga terus menunjukkan bibit-bibit baru di sepak bola wanita. Untuk nama Claudia, kalian tentu udah nggak asing lagi bukan? Pemain 15 tahun yang kerap menciptakan gol-gol cantik untuk Timnas. Tapi selain Claudia, Timnas kini juga punya pemain lincah bernama Reva Oktaviani. Reva yang bermain sebagai penyerang tim Garuda ini memang memiliki postur yang kecil. Tapi menariknya, ia punya kecepatan dan kematangan permainan yang mengesankan. Di partai final, ia adalah otak di balik 3 gol Timnas, di mana 2 gol dan 1 assist berhasil ia ciptakan. Itu kenapa gelar pemain terbaik berhasil didapatkan di kompetisi AFF Women Cup 2024. Reva Oktaviani sendiri saat ini masih berusia 21 tahun. Artinya, masa depannya untuk Timnas jelas masih panjang. Di mana Mimin pikir, ia adalah aset penting bagi sepak bola wanita Indonesia untuk bersaing di kawasan ASEAN nanti. Sydney Hooper, gol pertama untuk Indonesia. Kalau kata para netizen, ngelihat Sydney Hooper main aja udah bikin candu. Apalagi ngelihat dia nyetak gol dan melakukan selebrasi kemenangan. Duh, damage-nya gede banget. Yap, Sydney Hooper ini baru 17 tahun teman-teman. Tapi penampilannya di lini tengah Timnas sudah bikin banyak orang terpikat. Gol pertama Sydney di final sendiri tak terlepas dari umpan apiknya pada Reva. Tapi tak berhenti di situ, di final malam itu ia juga sukses menciptakan gol, yang juga jadi gol pertamanya untuk Timnas Indonesia di kompetisi internasional. Usai pertandingan sendiri, Sydney yang melakukan wawancara atau interview menyebut jika lawan di final gak mudah. Kamboja main dengan keras, tapi pada akhirnya kita menang. It was a very hard opponent. They played hard, but in the end we came out on top. Everyone grinded to the end, and we came out with the win. How do you feel about this game? And you get one goal. Sorry? It's really exciting to have won this tournament. Felt good to get my first international goal, and hopefully have more to come. Kemenangan Indonesia di AFF Women Cup 2024 ini sekali lagi bisa jadi pijakan bagaimana Indonesia bisa bangun timnas wanita yang kuat. Memang kita nggak boleh jumawa, apalagi di ASEAN kita belum menghadapi tim-tim seperti Thailand, Vietnam, atau Australia. Tapi perlu diingat bahwa rata-rata usia pemain timnas wanita Indonesia masih di kisaran 20 tahun, seperti Sydney yang baru 17 tahun, bahkan Claudia baru 15 tahun. Yang artinya, para pemain ini tengah berkembang, dan mereka belum mencapai performa puncaknya. Sekarang kita berharap ada kompetisi reguler sepak bola wanita di Indonesia, di mana harapannya dengan itu, para pemain bisa terus meningkatkan kualitas. Dan nama Indonesia bakal semakin harum, gak hanya di sepak bola pria, tapi dari sepak bola yang dimainkan para serikandi Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.